Yo Mas Bro, kali ini Banyuku Channel lagi ngadain event giveaway di 10.000 subscriber dengan total hadiah 10 Anubias Nanang Golden untuk 5 orang pemenang. Oleh karena itu jangan lupa ikut, syaratnya mudah, cukup subscribe, like, dan komen di setiap konten Banyuku Channel. Semoga kalian menang ya Mas Bro. Halo Mas Bro, jumpa lagi dengan saya Suta dari Banyuku Channel. Gimana kabar kalian bosku? Seperti biasa saya doakan selalu dalam kondisi baik-baik saja dan dilancarkan segala usahanya ya bos. Nah, pada kesempatan kali ini saya tidak lagi membahas tips atau trik tentang aquascape, melainkan pandangan stigma negatif terhadap hobi aquascape. Ya kita nggak bisa sangkal ya, banyak orang yang belum kenal dengan aquascape biasanya akan memandang sinis atau negatif untuk hobi aquascape ini. Nah, setidaknya ada 3 hal yang sering dipandang negatif oleh orang lain tentang hobi aquascape. Yaitu yang pertama, hobi aquascape itu terkenal mahal katanya Mas Bro ya. Ya, kalau misalkan memang yang dilihat itu aquascape yang high tech, ya otomatis memang agak mahal. Mahal pula itu kan tergantung juga sama orangnya ya. Kalau orangnya duitnya banyak unlimited ya jatuhnya nggak mahal-mahal juga, tapi bagi orang yang budgetnya pas-pasan melihat hobi aquascape itu mahal. Kenapa mahal? Karena pertama beli tabung CO2 aja kalau full set lengkap dan baru itu di atas 1 juta. Belum lagi peritilan-peritilan, tahu peritilan nggak Mas Bos? Alat-alat yang kecil-kecilnya itu mulai dari CO2 checker lah, mulai dari termometer ya kan, mengukur suhu itu, kemudian belum lagi pendingin air, kemudian lagi belum filternya dan lain sebagainya, itu yang bikin bengkak di budget para scaper. Nah itu dianggapnya membuat hobi aquascape ini mahal. Nah kalau misalkan hobi aquascape itu semuanya mahal Mas Bro, saya mungkin nggak bisa membuat aquascape di bawah 300-an ribu ini Mas Bro ya. Sebenarnya dari semua jenis tema aquascape itu kalian bisa sesuaikan dengan budget ya. Kalau misalkan budget kalian itu memang nggak tinggi-tinggi amat, ya pakailah yang tema-tema yang low budget gitu kan, low cost. Itu banyak sekali tutorialnya. Tapi kalau misalkan orang awam yang tidak mengerti aquascape, dianggapnya terlalu mahal hobi aquascape itu Mas Bro. Kalau misalkan kalian ke toko aquascape langsung kaget, kok harganya sekian. Batu-batu aquascape aja 1 kilonya itu mungkin 10 ribuan ke atas untuk yang kualitasnya bagus. Nah 1 kilo batu kan itu cuma seberapa sih Mas Bro ya, itu kan dikit banget kan, jadinya bisa membengkak. Nah, tapi kalau kalian yang sudah tahu tentang aquascape itu juga ada pilihan yang low budget, mungkin kalian akan berpikir ulang mengatakan bahwa hobi aquascape itu totally atau semuanya itu mahal. Itu enggak Mas Bro ya, ada yang low budget juga. Kemudian pandangan negatif yang lainnya adalah hobi aquascape ini itu membutuhkan maintenance yang terus-terusan dan cenderung menguras tenaga si penghobi. Ya, namanya kalau misalkan hobi aquascape itu Mas Bro sama dengan hobi-hobi yang lainnya ya. Ada bagian part yang memang membutuhkan perhatian penuh dari si penghobi. Ya, misalkan kalian hobi modif motor gitu ya atau modif mobil. Ya bukan hanya sekedar di awal kalian modif, tapi kan juga butuh dirawat ya Mas Bro ya. Kalian modif kalau nggak dirawat juga bakal rusak juga itu modifan atau nggak bertahan lama. Sama halnya dengan aquascape. Aquascape itu selain mendesain atau menyiapkan hardscape-nya, menanam dan lain sebagainya di awal, itu juga ada maintenance. Nah maintenance-nya ini berbeda-beda Mas Bro, nggak bisa disamakan bahwa semua aquascape itu bakal ribet gitu ya. No, kalau menurut saya pribadi, aquascape yang ada di depan kalian ini sering saya tinggal mudik ya, itu lebih dari kadang 2 minggu sekali baru saya kasih isi ulang air. Bahkan kadang kalau misalkan lagi memang nggak mood ngisi ya udah, kadang sampai segini airnya itu juga masih hidup-hidup aja. Sama halnya dengan hobi-hobi yang lain. Kalau misalkan kalian hobi modif tadi, kalau udah dimodif terus dibiarkan aja kan bisa-bisa aja ya Mas Bro. Tapi kan hasilnya kurang maksimal. Selama kita semakin intens dengan hobi kita, itu semakin bagus juga sih biasanya hasilnya ya. Tapi kalau misalkan dibilang hobi aquascape ini menuntut banyak waktu kita untuk maintenance, enggak juga sih Mas Bro ya. Itu tergantung balik lagi ke kitanya juga. Kalau misalkan kita pengen yang hasilnya maksimal ya kita rawat lebih intens. Tapi kalau misalkan kita pengennya yang penting hidup, ya udah kita gunakan tema-tema yang simple yang bisa kita tinggal kemana-mana.
Nah, pandangan negatif yang ketiga, Mas Bro, bahwa banyak orang yang belum kenal aquascape itu menganggap ilmu yang harus dipelajari di dalam aquascape itu banyak sekali. Sebenarnya nggak salah, Mas Bro, ya, kalau kita pengen menjadi master di dalam aquascape atau di dalam hobi ini. Cuma kalau kita yang pengennya hanya memiliki aquascape hanya sekedar untuk keindahan di ruangan kita atau sebagai penghilang stres, ya saya anggap nggak perlu semua ilmu tentang aquascape itu kita harus pelajari. Ya, kita perlunya adalah jika saya ingin membuat tema yang simple, ya saya hanya mempelajari aquascape yang simple. Yang basic-basicnya aja pun kita istilahnya perlu kita pegang dulu, Mas Bro, ya. Tapi kalau untuk yang advance itu tinggal kita kembali apakah kita pengen menekuni bidang ini atau hanya sekedar hobi penghilang stres saja. Sama halnya dengan hobi yang lain ya, Mas Bro, ya, bahwa ketika kalian punya hobi yang lain, contohnya naik gunung ya, Mas Bro, itu kan bukan hanya sekedar memiliki fisik yang kuat, semua orang bisa naik gunung, nggak seperti itu ya, Mas Bro, ya. Tapi lebih juga ada ilmu yang harus dipelajari seperti gimana cara survival di alam, gimana cara menyiapkan tenaga sebelum hobi naik gunung ini dilakukan, gimana nanti soal logistik itu kan ilmu ya, Mas Bro, ya. Kalau kalian yang sudah jadi master di pendaki, otomatis kan ilmunya yang harus dipelajari banyak ya, Mas Bro, ya. Beda lagi kalau yang misalkan yang basic-basic orang-orang yang baru mulai pecinta naik gunung mungkin akan diberikan bekal yang basicnya saja supaya nanti nggak kaget ketika melakukan hobi itu. Itu juga sama dan dilakukan di dalam aquascape ya, Mas Bro. Nggak semua orang yang baru memulai hobi aquascape ini harus disuruh pelajari ilmu segitu banyak, enggak. Sama aja kita sama-sama belajar basic. Nanti setelah kita bisa di dalam basicnya, kembali lagi ke kita pengen jadi master atau pengen sekedar jadi penghobi penghilang stres. Nah, itu aja, Mas Bro, ketiga pikiran negatif yang kadang orang miliki terhadap hobi aquascape ini. Semoga video ini bisa membuka pikiran kita bersama bahwa stigma tersebut itu nggak totally benar, nggak semuanya benar ya, Mas Bro, ya. Kembali lagi ke kitanya, kita gimana mau membuat aquascape ini sebagai hobi penghilang stres dengan budget minim juga bisa, dengan tanpa maintenance yang ribet juga bisa juga, dan ilmu yang kita pelajari mau yang basic ataupun master itu kembali lagi ke kita. Jika kalian ada pertanyaan, kemudian komen saran apa yang kita akan bahas selanjutnya, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Banyuku Channel.